Pasti sering banget kan lihat Ciara Calming Cream ini seliweran di mana-mana. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas, bener-bener bedah habis-habisan antara hype sama realitanya. Jadi siap-siap ya kita cari tahu, ini tuh beneran seajaib itu atau cuma omong kosong? Oke, jadi pertanyaan besarnya, beneran nih, krim viral ini bisa jadi jawaban buat semua drama kulit yang bikin pusing, mulai dari gatal-gatal, kemerahan, sampai bekas luka yang rasanya nempel seumur hidup. Yuk kita langsung lihat apa janjinya dan kita dengerin langsung dari mereka yang udah coba. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebetulnya yang bikin Ciara Calming Cream ini jadi viral banget? Kenapa ya? Kayaknya setiap ada masalah kulit, orang-orang langsung lari ke produk ini. Ayo kita selidiki bareng-bareng. Nah, ini dia nih, magnet utamanya. Krim ini ngejanjiin buat ngeberesin masalah-masalah kulit yang umum banget. Tapi, ampun deh, ngilanginya susah banget. Dari gatal yang suka datang tiba-tiba, kulit kering sampai kayak gurun, sampai kenang-kenangan bekas luka yang ogah banget pergi. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang, waktunya kita jadi detektif. Apa sih sebenarnya resep rahasia di dalam krim ini? Yuk, kita bongkar satu-satu, klaim sama bahan-bahan andalannya. Coba deh lihat klaimnya gokil nggak sih? Dia janji jadi jagoan buat ngatasin gatal, kemerahan, sekaligus bekas luka. Tapi di saat yang sama, dia juga bilang bahannya alami, super gentle, aman buat bumil. Ini kan kayak kombinasi maut yang bikin kita mikir, wah jawaban dari semua doa. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata Ciara ini nggak sendirian. Dia sering datang sepaket sama sabun cairnya. Jadi strateginya itu kayak one two punch gitu. Pertama, kulit dibersihin dulu pakai sabunnya yang lembut. Habis itu langsung dikunci kelembapannya dan ditenangin pakai si krim. Wah, duo yang dirancang buat hasil maksimal nih. Nah, ini dia nih para superhero di balik layarnya. Kekuatan krim ini tuh datang dari tim bahan alami ini. Masing-masing punya misi khusus. Ada chamomile yang tugasnya jadi pemadam kebakaran buat iritasi, lavender yang jadi ahli relaksasi, avocado oil jadi satpam anti gatal, dan hyaluronic acid jadi penjaga gudang air biar kulit tetap kenyal. Keren ya? Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. The moment of truth. Janji-janji manis tadi sesuai nggak sih sama kenyataannya? Yuk kita dengerin langsung review jujur dari mereka yang udah beneran nyoba. Dan wow, lihat deh angkanya. Ini beneran bukan main-main. 93% pengguna di Female Daily itu merekomendasikan produk ini. Di dunia perskincarean, angka setinggi ini tuh jarang banget loh. Ini nunjukin kalau, ya mayoritas orang beneran ngerasain hasilnya. Oke, jadi pujian nomor satu yang paling sering muncul tuh ini. Kemampuannya buat memadamkan kebakaran di kulit. Banyak banget yang bilang efek nenanginnya itu cepat banget, hampir instan. Jadi pas kulit lagi rewel-rewelnya, krim ini katanya bisa jadi pahlawan super cepat. Nah, ini dia contohnya. Salah satu pengguna bilang, kalau gatal pokoknya jangan digaruk. Langsung pakai ini aja dan hilang deh kemerahan dan gatalnya. Ajaib banget sih sumpah. Wah, kedengerannya emang kayak sulap ya. Terus, gimana soal bekas luka? Nah, ini menarik. Walaupun bukan tongkat sihir yang bisa ngilangin semua jenis bekas luka, banyak yang bilang krim ini jagoan banget buat masalah yang spesifik, terutama bekas jerawat di punggung. Kayak testimoni yang satu ini nih, dari pengguna Dayanser. Dia bilang punya banyak bekas jerawat punggung yang bandel, dan setelah pakai ini, alhamdulillah banyak perubahan. Wah, ini sih kabar baik banget buat yang punya masalah serupa. Tapi kita juga harus realistis ya. Kalau ngomongin bekas luka, ini bukan lari sprint, tapi lari maraton. Prosesnya butuh waktu, butuh sabar, dan harus konsisten. Jadi jangan berharap oles sekali besok langsung mulus. Ini bukan sulap instan buat semua orang. Dan ya, ini buktinya. Pengalaman dari pengguna Naksha ini jadi pengingat kalau skincare itu cocok-cocokan. Buat dia, krim ini ternyata nggak ngasih efek signifikan buat bekas lukanya. Ini bukti nyata kalau apa yang berhasil buat satu orang, belum tentu berhasil buat yang lain. Nah, lucunya lagi nih, ternyata ada perang saudara di kalangan pengguna soal tekstur. Ada tim kental yang rasa teksturnya pas, creamy, dan mantap. Tapi ada juga tim cair yang rasa teksturnya kayak gel dan kurang nampol lembabnya. Wah, ternyata selera tekstur juga ngaruh banget ya ke pengalaman pakai. Oke, setelah kita dengerin semua pro dan kontranya, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi, sebenarnya krim viral ini paling cocok buat siapa sih? Ayo kita rangkum. Jadi, sebelum kamu kalap check out keranjang belanja, coba deh tanyain dulu 3 hal ini ke diri sendiri. Jawaban jujur kamu bakal nentuin apakah Ciara ini bakal jadi sahabat baru kulitmu atau cuma jadi pajangan di meja rias. Gampangnya gini deh, krim ini kayaknya bakal jadi pilihan top kalau kamu punya kulit sensitif, butuh pertolongan darurat buat gatel, punya kenang-kenangan jerawat punggung, suka produk alami, dan butuh pelembab aman buat bumil atau busui.
Kalau iya, wah bisa jadi ini jodohmu. Jadi, setelah kita bedah habis-habisan antara hype dan realita, bolanya sekarang ada di tangan kamu. Apakah Ciara Calming Cream ini bakal jadi rahasia kulit tenang versi kamu? Cuma kulit dan dompetmu yang tahu jawabannya.